Beberapa waktu yang lalu saya membuat video tanggapan terhadap Dr. Lois yang tidak percaya bahwa COVID ada. Dokter kok tidak percaya bahwa COVID ada. Sudah nonton videonya belum? Kalau belum nonton ada di link di atas sini. Kalau sudah nonton dan masih tidak percaya COVID ada, ya silakanlah berhenti nonton video inilah. Ini khusus buat orang-orang yang percaya saja bahwa COVID itu ada. Karena ya kalau kalian tidak percaya bahwa COVID itu ada, meskipun sudah ratusan dokter menjelaskan, penelitian sudah ada, masih tetap ngotot mau percaya seorang dokter yang bahkan tidak punya izin praktek, ya mau bilang apa lagi? Pada dasarnya kalian memang cuma mau percaya yang kalian mau, ya susah. Di video kali ini saya mau membahas buat teman-teman, kapan sih sebenarnya saya harus periksa rapid antigen atau kapan saya harus periksa COVID. Dan ini penting karena kebanyakan orang itu menunda pemeriksaannya. Dan apa akibat dari dia menunda pemeriksaan COVID ini? Dampaknya tidak baik. Yang pertama, penundaan itu bisa membuat pada akhirnya ketika dia memeriksa dia dalam keadaan berat. Mungkin saturasi oksigennya sudah sangat turun. Dia sudah sesak, baru dia datang berobat. Dan ini membuat outcome atau hasil pengobatannya tidak maksimal. Nanti kaum sebelah malah bilang, ke rumah sakit malah jadi parah, ke rumah sakit di COVID kan. Padahal memang dia sudah ada COVID sebelumnya, tapi karena menunda untuk periksa, terlambat ketahuannya ketika gejalanya sudah berat, lalu bilang rumah sakit, kenapa pasien mati di rumah sakit? Kesehatan itu tidak mahal guys, pengetahuan itu yang mahal. Makanya nonton itu yang bermanfaat, baca itu bacaan yang bermanfaat. Jadi penundaan itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal ketika orang akhirnya datang sudah parah gejalanya. Yang kedua, ketika dia berobat, periksa diri sudah terlambat, mungkin dianya tidak parah tapi dia sudah terlanjur menularkan kepada orang-orang di sekitar dia. Ya kalau dia sendiri di rumah, hidup selalu sendiri, terbiasa dengan hidup sendiri karena sering ditinggal, orang-orang yang peduli pak, nggak peduli. Tapi masalahnya ini orang-orang biasanya tidak tinggal sendiri. Jadi mereka berjalan berpikir bahwa tidak positif, padahal positif. Begitu diperiksa, ternyata sudah 1 minggu dia di rumah tanpa masker. Anaknya kena, suaminya kena kalau dia perempuan, opanya kena, omanya kena. Orang-orang tua ini yang kalau kena resikonya tinggi. Jadi dia menunda pemeriksaannya itu, tapi menyebarkan penyakitnya buat orang-orang di rumah dia. Inilah kenapa penting untuk tahu kapan saat terbaik periksa sebelum dia parah gejalanya atau sebelum dia menularkan penyakit itu ke orang lain. Jadi this is not only about you but about your family and everybody around you. Saya mau bacakan dari CDC. CDC itu salah satu website. Kalau kalian mau cari sumber-sumber yang terpercaya, salah satunya CDC. Di CDC dia menyarankan orang-orang yang punya gejala untuk segera periksa. Oke, gejalanya apa? Pertama, demam, menggigil, batuk, sesak napas, cepat lelah, badan sakit, kemudian kepala sakit, penciuman hilang, rasa makanan hilang, tenggorokan tidak enak, pilek, hidung gatal, mual, muntah, diare. Kalau ada salah satu di antara gejala itu, segeralah periksa. Loh, dok, kan penyakit-penyakit itu sudah ada di mana-mana, gejala sekian banyak, masa semuanya diperiksa? Memang kalau kita lihat sekilas, lah ini kan gejala yang tiap hari kita alami. Batuk itu tiap hari dialami, pilek tiap hari dialami. Lah, apakah semua itu harus periksa COVID? Harus. Kenapa? Karena ini 2021, bulan 7. Bukan kita bicara di 2020 kemarin yang COVID itu masih jauh di sana. Sehingga kita ketika bicara COVID, tidak ada di sekitar kita. Sekarang sudah 2021, kasus Indonesia sekarang tertinggi di dunia. Lalu masih mau bilang COVID tidak ada. Kalau sampai seperti ini pun masih bilang COVID tidak ada, itu dipertanyakan kamu itu berpikir atau tidak. Hello guys, 2021 guys. Pandemi ini mau hilang bagaimana kalau isinya model-modelnya orang-orang seperti ini. Dengan kondisi yang seperti ini, semua orang itu bisa sakit. Satu hari 50.000 kasus. Apa kamu yakin tidak ada salah satu di tetangga kamu? Atau kamu tidak? Kamu yakin bukan kamu? Dengan kasus seperti ini, gejala apapun yang mengarah ke sana langsung periksa. Kan tidak ada ruginya periksa. Kalau negatif ya syukur dong, kamu tahu pasti kamu negatif, tidak menjadi ancaman buat orang lain. Kalau positif syukur juga kamu segera diobati sehingga tidak menjadi parah. Banyak orang itu terlambat diobati karena terlambat periksa. Dokter tidak memberikan antivirus kalau tidak periksa. Nanti ada apa-apa kan malah praktek, protes lagi. Makanya periksa secepatnya. Kalau kamu begitu yakin COVID nggak ada, kan harusnya nggak perlu takut diperiksa, kan nggak ada COVID-nya.
malah takut diperiksa. Terus ada yang bilang kalau periksa semua pasti positif. Omong kosong itu, jangan percaya. Banyak orang yang batuk pilek itu saya periksa juga negatif juga. Jadi kalau positif ya positif, negatif ya negatif. Yang penting itu segera periksa untuk segera tahu. Di mana-mana juga orang tahu, namanya paling bagus itu mencegah. Kalau sudah gagal mencegah, obati sedini mungkin. Itu kunci kesehatan yang benar. Lakukan itu. Jadi kita bicara di 2021 ini, ya memang gejala seringan apapun tidak bisa lagi dianggap remeh. Karena COVID itu sudah di mana-mana, variannya sudah banyak. Sudah kayak Loki aja udah variannya banyak. Udah nonton Loki belum? Tuh, Loki aja ada yang aligator. Masa COVID nggak ada yang aneh-aneh? Jadi memang sekarang itu gejala seringan apapun segeralah periksa. Apalagi kalau lu belum vaksin. Harusnya lu lebih waspada. Udah nggak percaya vaksin, nggak mau periksa lagi. Ini yang bikin susah tenaga medis nanti kalau di rumah sakit. Ya memang kita itu harus paham kondisi sekarang. Jangan asal protes-protes semua. Lakukanlah bagianmu. Kalau ada gejala periksalah. Tidak ada ruginya periksa. Positif, negatif, everything is fine. Ya, periksa secepat mungkin supaya tahu pasti, supaya bisa diobati dengan cepat. Itulah video kali ini tidak terlalu panjang. Pesan saya adalah kalau ada gejala-gejala yang saya sebut tadi itu, langsunglah kalau sudah disuruh periksa, periksalah, jangan ragu-ragu. Kita ini yang periksa juga tidak mau kalian positif. Kita periksa ini mengharapkan kalian negatif supaya tidak perlu repot-repot. Ya, kalau kalian positif tuh kita juga dakdikduk, jangan sampai kita juga kena. Jadi kita juga mendoakan supaya kalian negatif. Jangan kegeeran maunya kita positif, kan enak saja. Lu kira lu siapa harus positif sama kita? Kita juga maunya kalian negatif. Rumah sakit maunya kalian negatif. Karena kalau kalian positif tuh pasien lain tidak bisa masuk. Mau bilang meraup keuntungan. Keuntungan apa? Mengobati pasien COVID berapa sih biayanya? Lebih menguntungkan mengobati pasien operasi yang besar-besar. Yang mending kami bilang itu. Cuma masalahnya kalau ada pasien COVID di situ, yang lain kan nggak mau masuk. Jadi tidak ada yang mau meng-COVID kalian, nggak ada. Malah kami berharap kalian itu negatif gitu loh, supaya tidak bikin susah, tidak bikin penuh. Yang lain tuh bisa mendapat pelayanan. Kami juga tidak perlu was-was sampai takut. Keluarga semua kita takut karena kita baru habis kontak sama kalian. Ya. Begitu. Jadi no hard feelings guys. Kalau ada gejala periksalah. Itu buat kalian juga, bukan buat kami. Dananya juga kalian periksa itu tidak buat kami, itu untuk mengganti alat-alat yang ada. Kami tidak mencari keuntungan juga ya. Oke, fine. Semuanya semoga tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Periksa itu lebih baik daripada tidak tahu. Karena hidup tanpa ketidakpastian dan ketidaktahuan itu adalah hidup yang paling sengsara.